warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Anindita Slakia. Saya berasal dari kelompok 11 pada mata kuliah evaluasi pembelajaran. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi uji reliabilitas konsistensi tanggapan. Dapat kita ketahui bahwa uji reliabilitas konsistensi tanggapan itu mempunyai 3 teknik. Yang pertama ada test retest, yang kedua ada equivalent form, yang ketiga ada split half. Nah, jadi di sini lebih tepatnya saya akan menjelaskan mengenai teknik dari uji reliabilitas konsistensi tanggapan yang ketiga, yaitu split half atau teknik belah dua. Teman-teman, kita mengetahui bahwa di dalam teknik belah dua atau split half ini kita dapat menggunakan 3 rumus untuk menguji reliabilitas konsistensi tanggapan. Yang pertama yaitu ada rumus Spearman-Brown, yang kedua ada rumus Flanagan, dan yang ketiga ada rumus Rulon. Teman-teman, dari ketiga rumus yang telah saya sebutkan tadi, saya hanya akan menjelaskan 2 rumus saja, yaitu rumus Flanagan dan rumus Rulon. Jadi rumus Flanagan ini ditemukan oleh seorang bernama Flanagan dengan perhitungan menggunakan belah dua ganjil genap atau split half. Rumus Flanagan itu didasarkan pada jumlah kuadrat deviasi pada belahan pertama, kemudian jumlah kuadrat deviasi pada tes belahan kedua, dan jumlah kuadrat total pada belahan pertama dan belahan kedua. Untuk lebih jelasnya, kita akan langsung masuk ke dalam rumusnya beserta contohnya. Teman-teman, ini adalah rumus dari Flanagan. Nah, rumusnya itu seperti ini. Jadi, rumus Flanagan itu terdiri dari reliabilitas tes sama dengan 2 dikali 1 dikurang varian belahan pertama ditambah varian belahan kedua dibagi varian total. Nah, jadi teman-teman harus ingat, inilah yang dinamakan dengan rumus Flanagan. Agar teman-teman lebih mudah untuk memahami simbol-simbol daripada rumus Flanagan tadi, saya akan memberi keterangan. Nah, jadi ini ada 4 keterangan mengenai rumus Flanagan tadi. Jadi R11 itu dinamakan reliabilitas tes, kemudian S1 pangkat 2 itu dinamakan varian belahan pertama, dan kemudian S2 pangkat 2 itu dinamakan dengan varian belahan kedua, dan ST pangkat 2 itu dinamakan varian total. Ini adalah langkah-langkah menghitung reliabilitas dengan menggunakan rumus Flanagan. Dan kita akan masuk ke rumus selanjutnya, yaitu rumus Rulon. Jadi rumus Rulon ini ditemukan oleh seseorang yang bernama Rulon. Rulon merumuskan suatu formula untuk mengestimasi reliabilitas belah dua tanpa berasumsi bahwa kedua belahan tersebut mempunyai varian yang sama. Nah, menurut Rulon, petunjuk tinggi rendahnya reliabilitas tes itu dapat diperoleh melalui perbedaan skor-skor yang berhasil dicapai oleh tes pada belahan pertama dan belahan kedua yang dilambangkan dengan huruf D kecil atau difference. Untuk lebih jelasnya, kita akan langsung masuk ke dalam rumusnya beserta contoh dari rumus Rulon tadi. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke rumus selanjutnya, yaitu rumus Rulon. Nah, ini adalah rumus Rulon. Bisa teman-teman lihat. Jadi rumus Rulon itu adalah koefisien reliabilitas sama dengan bilangan konstantanya itu 1 bilangan konstan dikurang varian perbedaan antar skor pada belahan 1 dan 2 dibagi varian total. Nah, jadi ini adalah rumus dari Rulon. Kemudian saya akan kasih keterangannya agar teman-teman bisa mengetahui apa sih simbol-simbol dari rumus Rulon itu. Nah, jadi R11 itu menandakan koefisien reliabilitas. 1 ini menunjukkan bilangan konstan, kemudian S2 pangkat 2 ini artinya varian perbedaan antar skor pada belahan 1 dan 2. Kemudian ST pangkat 2 ini artinya varian total. Nah, itulah rumus beserta keterangan dari rumus Rulon.
Ini adalah langkah-langkah menghitung reliabilitas dengan menggunakan rumus Rulon. Teman-teman, itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai rumus Flanagan dan juga rumus Rulon. Apabila ada kesalahan kata dan juga kurang tepat, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.